Baik anak-anak, kita akan mulai. Ini adalah materi saya yang ketiga. Tetapi satu hal yang ingin saya tegaskan, saya ingin kamu semuanya jangan terpaku pada materi yang ada di Google Classroom. Silakan kamu berkembang, silakan kamu mengembangkan kemampuan kamu untuk lebih menguasai IT. Karena itu adalah dunia yang tidak bisa kamu hindari, akan kamu hadapi pada saatnya nanti. Makanya silakan, senyampang kamu sekarang harus belajar di rumah, banyak-banyaklah berkreasi supaya kamu tidak bosan. Saya semaksimal mungkin akan membantu kalian. Baik, kita akan mulai sekarang. Hari ini saya akan mengenalkan kalian semua dengan beberapa pengetahuan, termasuk nanti keterampilan yang kalau saya rinci kira-kira akan menjadi seperti ini. Perhatikan baik-baik. Baik, sebagai implementasinya kita perhatikan. Saya akan mencoba mengisikan data angka 10 pada sel C2. Kemudian saya juga akan mengisikan angka 10 pada sel F4. Selanjutnya saya juga akan mengisikan angka 10 pada sel D4. Dan saya isikan angka 10 pada sel E6. Perhatikan baik-baik. Ada 4 data angka yang berada pada 4 sel berbeda. Kemudian kursornya saya letakkan pada sel A1 di sini. Nah, saya akan mencoba mengolah data yang ada pada sel C, C2, D4, kemudian F4 dan E6 menjadi sebuah informasi data yang komprehensif berupa hasil penjumlahan. Apa yang saya lakukan? Karena saya menjumlahkan beberapa angka, maka standarnya diawali dengan huruf atau tanda sama dengan. Kemudian tuliskan alamat selnya C2 ditambah berapa tadi? F4 ditambah D4 ditambah dengan E6. Perhatikan baik-baik. Oh maaf, ini bukan di dolar tapi D4 ya, maaf. Seperti ini. D4 kemudian tambah E6. Perhatikan, hasilnya akan menjadi 40. Ada 4 data masing-masing angka 10, maka akan menjadi hasilnya menjadi 40. Ketika salah satu data saya ubah angkanya menjadi 5, maka pengolahan data yang dituliskan pada sel A1 juga akan menunjukkan perubahan data menjadi 35. Nah, satu hal yang pernah saya katakan, bagaimana saya ingin melatih logika kamu seperti ini. Ketika kamu melihat informasi pada sebuah sel, informasinya berupa data angka senilai 35. Bagaimana logika angka 35 ini? Kita perhatikan. 35 ini berasal dari C2 ditambah dengan F4 ditambah dengan D4 ditambah dengan F6. Maka hasilnya 35. Kita perhatikan ini. Isi dari sel A1 berupa data atau informasi
yang berupa formula atau ya formula begitu yang berisi C2 ditambah dengan F4 ditambah dengan D4 ditambah dengan E6 menghasilkan data angka berupa 35. Itu cara pertama ketika kita ingin menuliskan atau mengolah sebuah data dengan cara menuliskan. Cara berikutnya, kita tidak perlu menuliskan tetapi cukup dengan cara klik. Perhatikan baik-baik. Dimulai dengan sama dengan klik pada sel data pertama. Ditambah klik pada data kedua. Ditambah klik pada data ketiga. Ditambah klik data selanjutnya. Hasilnya sama. Cara kedua ini bisa mengatasi ketika kita mengalami kesalahan dalam penglihatan sehingga kita menuliskan alamat yang salah, alamat sel yang salah, maka nanti hasilnya juga akan menjadi salah. Maka untuk menyelamatkannya kita bisa menggunakan cara yang kedua. Baik, ini cara pengolahan data dengan menggunakan formula penjumlahan. Aritmatika tidak hanya ada tanda plus saja, tapi juga ada tanda kurang, ada tanda bagi, ada tanda bagi atau slash ya. Ada tanda kali disebutkan dengan tanda bintang dan seterusnya. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai lambang aritmatik untuk mengolah data angka yang ada pada sel-sel pada spreadsheet kita. Contoh, saya ingin menggunakan formula tambah. Misalnya ini, bukan tambah, dibagi ini. C2 dibagi dengan E6. Jelas hasilnya harus 2. Seperti itu. Kemudian saya juga bisa menggunakan misalnya C2 dikali tanda bintang ya. C2 dikali dengan E6. Hasilnya jelas kelihatan. Harus 50. Beda seandainya angka atau data di sini kita ubah dan angkanya menjadi 8, maka hasil yang tertulis pada sel A7 juga akan berubah, bahkan semuanya berubah. Nah, itu keistimewaannya. Jika terjadi perubahan data, kita tidak perlu mengubah satu persatu, cukup mengubah satu data maka semuanya sudah akan terdampak. Ini baik. Selanjutnya ini formula penjumlahan, termasuk juga pengurangan dan pembagian. Saya rasa cukup jelas. Berikutnya kita akan kembali pada sel yang kemarin sudah kita pelajari. Misalnya ini kita isikan data angka acak saja seperti ini. Misalnya ini bukan ini, seperti ini. Oke, baik. Ini data yang kita punya. Seandainya angka-angka ini, angka nilai ini kita akan olah. Ayu Nadiro mendapatkan nilai pada PH1, PH2 dan seterusnya sampai dengan PH4. Berapakah jumlahnya? Seperti yang sudah kita coba pada yang pertama tadi, kita bisa menggunakan penjumlahan demikian. Sel ini PH1 D6 ditambah dengan E6 ditambah dengan F6 ditambah dengan G6. Hasilnya seperti ini. Ini dengan cara kita tuliskan.
Cara berikutnya, kita bisa menggunakan fungsi sum. Sama dengan sum, ini adalah fungsi penjumlahan. Kemudian kita blok dari sel awal sampai sel akhir yang kita jumlahkan. Kita berikan kurung tutup. Hasilnya seperti ini. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya, untuk jumlah, saya harapkan kamu semuanya cukup menguasai bagaimana kita menjumlahkan dengan cepat. Atau kita blok dulu, kemudian kita gunakan fungsi sum yang ada pada toolbar standar. Ini auto sum. Kita klik seperti ini. Nah, tentu akan sangat cepat. Isinya sama. Sama dengan sum D8 sampai dengan G8 sama. Nah, selanjutnya di bagian bawah. Kalau yang ini tadi kita menjumlahkan secara horizontal, di bagian bawah juga begitu. Kita gunakan dengan cara yang sama, kita akan menjumlahkan secara vertikal. Apabila kita gunakan dengan cara menuliskan atau mengklik satu persatu, maka itu menjadi cara yang tidak praktis. Kenapa? Kalau data kita hanya 1-2 angka mungkin tidak masalah. Tetapi ketika data kita dalam jumlah yang sangat banyak, maka itu akan menjadi masalah. Betapa sulitnya ketika kita harus menuliskan satu persatu atau mengklik satu persatu. Maka gunakan saja teknik klik and drag. Sum, kurung buka, kemudian kita klik and drag dari awal sampai akhir, kemudian kita tutup. Hasilnya seperti itu. Atau dengan cara yang lain, kita blok semuanya sampai dengan sel terakhir, kemudian kita gunakan tombol auto sum. Selesai. Nah, jadi menjumlahkan dengan menjumlahkan secara horizontal dan menjumlahkan secara vertikal prinsipnya sama. Tinggal dari mana data itu kita dapatkan dan kita olah seperti ini. Jumlah dari D6 sampai D15. D6 sampai D15. Demikian juga pada yang horizontal. Yang ini misalnya jumlah dari D7 sampai dengan G7. Nah, cukup jelas. Nah, selanjutnya bagaimana kalau seandainya data kita dalam jumlah yang sangat banyak? Ini kan kebetulan hanya 10. Kalau misalnya data kita ratusan bahkan mungkin ribuan, bagaimana cara kita menjumlahkan dengan cara cepat? Ketika kalian sudah cukup yakin bahwa satu jumlah ini sudah benar, maka semuanya sudah selesai. Bagaimana caranya? Letakkan kursornya pada fill handle, kemudian klik dan tarik sampai dengan atau drag sampai dengan sel terakhir. Selesai. Demikian juga dengan yang horizontal, sama. Letakkan pada fill handle, klik and drag sampai dengan sel terakhir. Selesai. Nah, ini kenapa ada tanda pagar seperti ini? Ini menandakan bahwa sel itu tidak mencukupi untuk memuat informasi data yang dituliskan. Bagaimana caranya? Bisa kita lebarkan kolomnya, atau bisa juga kita manfaatkan dengan cara seperti yang kemarin kita menggunakan shrink to fit. Klik font, kemudian pilih shrink to fit pada alignment, pilih shrink to fit, maka berapapun isinya akan dimampatkan cukup satu sel. Kemudian selanjutnya untuk formula rata-rata, ya, rata-rata itu adalah pembagian dari 10 data dibagi dengan jumlah data. Sama dengan fungsi rata-rata itu adalah average. Seperti ini. Kemudian mana yang di rata-rata?
dari sel D7 sampai dengan G7. Kurung tutup, selesai. Seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya sama seperti ketika kita mengcopy formula ini dari atas ke bawah, sekarang pun sama. Kita letakkan pada fill handle, tidak harus kita klik and drag, cukup dengan cara double klik pada fill handle. Maka berapa jumlah data pun yang kita miliki selesai dalam waktu sekejap. Nah, sekarang kita tinggal mengisikan formula rata-rata yang ada di bawah atau rata-rata secara vertikal. Kita gunakan saja cara-cara yang mudah. Misalnya dengan menggunakan auto di sini, average. Seperti itu. Ya. Ketika satu ini sudah benar, maka yang lain pun juga bisa dianggap benar. Tekan klik and drag, selesai. Sangat simpel. Nah, oleh karena itu silakan dipelajari dari depan, dari belakang, kemudian silakan dicoba di komputer masing-masing. Setelah selesai, silakan kita berlatih pengetahuan dan keterampilan kamu melalui kuis yang sudah saya sediakan. Terima kasih, selamat mencoba, sukses untuk kalian semuanya.